kecemasnya, ketakut matinya, atau ingin selalu diperhatikan, bahkan lebih dari anaknya. Gitu. Cemas berlebih psikosomatis itu bisa disembuhkan. Hai sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galus Suseno Official. Dan semoga sahabat semakin sehat, semakin diberkahi ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kembali lagi, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat, tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis sahabat. Tidak dipungut biaya apapun, gratis. Tis. Oh iya, ingat juga like, share, dan komen agar membantu channel ini semakin berkembang gitu. Jika video ini memang bermanfaat untuk sahabat-sahabat, alangkah baiknya sahabat share juga ke teman-teman, sanak saudara, dan orang-orang di sekitar sahabat agar mendapatkan manfaat yang positif juga gitu dari video ini ketika video ini bermanfaat. Jadi langsung saja menuju ke inti videonya, dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang masuk gitu, tepatnya para wanita, perempuan atau ibu-ibu yang menanyakan keluhan yang muncul atau efek negatif yang muncul ketika mereka mengalami cemas berlebih dan psikosomatis gitu. Seperti yang sudah kita pahami, psikosomatis adalah gangguan pikiran atau adanya stres yang berlebih di dalam pikiran kita yang menyebabkan tubuh kita itu merespon atau memunculkan efek yang mengganggu sekali dan tidak nyaman untuk diri kita, sampai-sampai mengganggu aktivitas kita gitu. Nah, inilah beberapa efek negatif atau keluhan yang muncul yang dialami oleh para wanita gitu, tepatnya gitu ketika sedang mengalami cemas berlebih atau psikosomatis. Jadi yang pertama, adanya ketidakstabilan siklus menstruasi gitu. Jadi terganggunya siklus menstruasi itu wajar dialami oleh para wanita ketika mereka sedang mengalami stres berlebih, cemas berlebih, apalagi psikosomatis gitu. Itu wajar sekali gitu. Sepengalaman saya, hampir dari 80% gitu yang melakukan hipnoterapi, mereka mengalami gitu ya, terganggunya siklus menstruasi gitu. Bahkan ada yang setiap hari mens, ada juga yang sampai 40 hari mens terus gitu. Itu wajarnya kan, normalnya mungkin 7 hari atau 10 hari lama-lamanya juga gitu. Itu sampai 40 hari sahabat-sahabat. Ada juga yang 2 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali baru mens gitu. Dengan catatan memang tidak ada keluhan apapun, diagnosa apapun secara medisnya gitu. Tubuhnya baik-baik saja gitu. Berarti faktor utamanya gitu yang menyebabkan hal itu terjadi adalah pikiran kita sahabat-sahabat. Stres yang terlalu berlebihan, cemas yang terlalu berlebihan gitu. Usahakan anggaplah hal itu wajar dan yakinlah hal itu akan berlalu dan normal kembali. Gitu, wajarnya seperti itu sahabat-sahabat. Jadi tidak usah dijadikan trigger baru atau pemicu kecemasan baru gitu. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu ini jadikan trigger baru gitu. Mas, saya kok takut matinya sudah hilang, sekarang kok saya khawatir ya sama siklus mens saya gitu. Kenapa nggak berhenti, atau kenapa nggak mens, atau hamil lagi, atau bagaimana sedangkan anak masih kecil-kecil. Nah, terkadang itu jadi pemicu cemas baru gitu. Nah, mulai hari ini tenang saja, tidak apa-apa, itu akan normal kembali seiring pikiran kita menjadi tenang kembali gitu, normal kembali dan wajar kembali. Kedua, terganggunya hubungan pasutri atau menurunnya gairah seksual gitu. Jadi kebanyakan nih dari para ibu-ibu gitu yang sudah menikah tepatnya gitu ya, mereka mengalami menurunnya keinginan untuk berhubungan pasutri dikarenakan banyak sekali alasannya. Ada yang memang dia takut, kambuh cemasnya, paniknya ketika berhubungan suami istri. Ada juga yang memang benar-benar sama sekali tidak bergairah gitu, fokusnya hanya ke cemasnya, ke takut matinya, atau ke hal-hal yang membuat dia cemas saja gitu. Itu banyak sekali para ibu-ibu atau wanita yang mengalami hal itu gitu, tepatnya untuk yang sudah menikah ya khususnya.
gitu. Kalau yang belum menikah ya saya belum tahu gitu. Tapi itu hal yang wajar gitu dialami untuk para wanita yang sudah menikah ketika mengalami cemas berlebih atau psikosomatis gitu. Kembali lagi, ketika pikiran kita tenang, hal itu akan kembali normal, wajar, sewajar-wajarnya gitu. Nah, ada juga gitu yang ketika seseorang itu atau si wanita itu benar-benar tinggi sekali cemasnya, bahkan takut sekali untuk melakukan hubungan suami istri sampai-sampai si Miss V-nya itu tidak mau membuka gitu, yang biasa kita kenal sebagai vaginismus gitu. Itu banyak faktor penyebab dan pemicunya, sahabat-sahabat. Nah, ketika sahabat-sahabat mengalami hal yang sama, boleh tanyakan di kolom komentar, nanti saya buatkan videonya untuk penjelasannya gitu. Nah, yang ketiga, menjadi lebih perasa atau baperan, sahabat-sahabat. Nah, ini banyak sekali dialami oleh para wanita ketika mereka sedang mengalami kecemasan berlebih dan psikosomatis gitu. Contohnya, saya banyak sekali menemukan gitu ya, ibu-ibu atau mbak-mbak yang mengalami cemas berlebih dan psikosomatis itu menjadi lebih baperan gitu. Contohnya misalkan ditanya oleh temannya atau saudaranya berapa berat badannya, langsung kepikiran, dikiranya saya gemuk apa ya, atau saya kurus apa ya, atau hanya sekedar ditanya kok kurusan, kok gemukan, itu udah sangat mengganggu sekali untuk orang yang sedang mengalami cemas berlebih. Karena setelah ditanya itu mereka akan kepikiran sendirian di kamar ketika merenung, atau pulang ke rumah menjadi kacau moodnya gitu karena kepikiran hal itu. Biasanya hal kecil itu juga jadi pemicu cemas juga gitu, ataupun jadi lebih jadi lebih egois, ingin selalu diperhatikan, bahkan lebih dari anaknya gitu, sahabat-sahabat. Terkadang ketika mengalami cemas berlebih gitu, suaminya pergi dikit pun mereka mengkhawatirkan, kenapa suami saya nggak perhatian, kenapa suami saya pergi-pergi terus. Padahal hal itu terjadi jauh-jauh hari sebelum dia mengalami cemas berlebih atau psikosomatis, dan sebelumnya pun tidak ada masalah dengan hal itu gitu. Nah, ketika dia sedang mengalami cemas berlebih, itu akan jadi suatu permasalahan baru gitu, menganggap si pasangannya menjadi cuek, tidak perhatian dan lain-lain gitu. Karena memang pada dasarnya, apalagi seorang wanita gitu, pada dasarnya mereka memang makhluk yang sangat lembut gitu ya, penuh kasih sayang gitu. Kita pun harus memperlakukan seorang wanita itu dengan cara yang benar-benar tepat. Salah sedikit bisa berabe gitu ya. Ditambah sekarang sedang mengalami cemas berlebih, udah makin jadi gitu ya, sahabat-sahabat. Jadi untuk para suami, untuk para pasangan juga harus banyak-banyak memaklumi gitu jika pasangannya banyak membuat drama di dalam hubungan suami istri gitu ya, di dalam keluarga gitu. Terkadang si penderitanya pun tidak menyadari hal itu gitu, itu di luar kontrol dia gitu ya. Pokoknya bawaannya ingin diperhatikan terus, bawaannya itu mudah tersinggung ketika ada hal kecil apapun yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, ya sudah, jadilah manyunnya itu muncul gitu. Itu hal yang wajar yang terjadi kepada seorang wanita ketika mengalami cemas berlebih dan psikosomatis gitu. Lalu bagaimana Mas cara menanganinya? Jadi yang pertama, sahabat harus benar-benar mengatasi cemas sahabat, stres sahabat harus benar-benar dirilis dengan berbagai macam cara yang sahabat bisa lakukan di rumah dengan sendiri, atau yang biasa kita kenal self healing, dengan olah nafas, bersugesti, berafirmasi, ataupun banyak jalan-jalan, liburan,
ataupun melakukan hobi-hobi yang memang itu menyenangkan untuk sahabat-sahabat gitu. Pokoknya usahakan mengurangi cemasnya, mengurangi stresnya, atau merilisnya menjadi benar-benar normal lagi gitu. Nanti seiring berjalannya waktu akan membaik, akan pulih kembali dan normal kembali senormal-normalnya. Nah, yang kedua, datangi atau cari ketika sahabat tidak bisa healing dengan sendiri gitu ya, cari mentor atau datangi orang-orang yang memang mengerti di bidang pikiran gitu, agar sahabat dapat dibantu, dimentorin. Jangan malah berkumpul dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, bergerombol menjadi suatu grup yang isinya hanya mengobrolkan tentang keluhan-keluhan yang sama, kalau kata bahasa Sundanya itu paing-aing gitu ya, aku yang paling parah, aku yang paling ini, itu akan menambah cemas sahabat gitu. Karena ada beberapa orang yang mendengar keluhan atau cerita dari orang yang sedang mengalami cemas berlebih atau psikosomatis itu menjadi ikutan cemas juga gitu. Oleh karena itu kurangi atau hindari gitu. Kalau hanya sekedar sharing biasa, menanyakan bagaimana sembuhnya, bagaimana normalnya, boleh tanyakan ke mentor atau ke orang yang sudah sembuh gitu, biar kita dapat meniru, mencontoh gitu, bagaimana kita sembuhnya gitu. Kalau masih dengan orang-orang yang memang belum ada mentornya atau belum melakukan pengobatan apapun, lebih baik hindari gitu. Karena yang akan diobrolkan ya pasti keluhan lagi, kesedihan lagi, kecemasan lagi, yang akan lebih menumpuk cemas yang sahabat alami, yang akan memperparah kecemasan yang sahabat alami gitu. Ketiga, belajar untuk kembali bersyukur, berpasrah diri. Artinya kita harus ikhlas, menyadari apa yang saat ini sedang kita rasakan, dan mencoba mencari jalan keluarnya atau solusinya gitu, sahabat-sahabat. Jadi tidak perlu selalu fokus terhadap apa yang sedang kita rasakan, tapi kita terima saja rasa cemas itu, kita terima saja rasa takut itu, dan ajak berdamai. Wahai cemasku, wahai takutku, kita berdamai ya. Hari ini kita kembali normal. Gitu sahabat-sahabat. Jadi banyakin sugesti-sugesti positif juga. Saya yakin akan ada kesembuhan untuk sahabat-sahabat yang mau berusaha, untuk sahabat-sahabat yang mau berikhtiar dengan kesabaran, dengan keikhlasan dan kepasrahan. Gitu. Sejatinya cemas berlebih psikosomatis itu bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Sejatinya cemas dan takut itu hanyalah ilusi, sahabat-sahabat. Ketakutan dan kecemasan itu ilusi yang sahabat pilih. Ketika sahabat pilih untuk cemas, pilih untuk takut, ya akan takut dan cemas. Tapi ketika sahabat tidak memilihnya, insya Allah sahabat akan berdamai, sahabat akan kembali normal, sehat lagi sesehat-sehatnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan membantu sahabat-sahabat. Ingat sahabat-sahabat, cemas berlebih dan psikosomatis itu bisa sembuh untuk orang yang mau berusaha untuk sembuh.